tempat yang dulunya ditempati oleh para datu, di mana rumah ini kita dapat mengetahui bahwa wilayah ini dulunya diperintah oleh raja atau datu. Ayo mari kita lihat isi dari Raja Patuju ini kira-kira apa filosofinya? Bagaimana dia bisa terbentuk? Ini pada abad kedua, abad ke-14 mulai muncul kerajaan, terbentuk kerajaan pada abad ke-14. Pada zamannya dibangun di areal benteng. Kemudian setelah lapuk dimakan Rusia, selanjutnya dibangun di luar setelah pemerintahan dibalik menjadi federasi. Pemerintahan federasi kemudian dibentuk jadi pemerintahan republik atau pemerintah kerajaan. Yang di sana yang memerintah dati yang pernah memerintah di abad ke-16 mana-mana. Mulai dari abad ke-16 masih ada di atasnya ini. Yang di atasnya ini masih dia tersimpan di Leiden, Museum Leiden, Belanda. Dan ini datu yang ini yang pernah berjuang, Datu Patojo yang pernah berjuang di Batavia dengan apa sebelumnya ada datu atau raja yang pernah tinggal di rumah ini? Oh iya, banyak. Kemudian yang terakhir sampai datu terakhir ini, mulai dari datu yang ke-13 sampai 14 tinggal di sini. Di sini barang-barangnya semua barang-barang peninggalan pusaka. Ini sarung-sarungnya semua ratusan tahun umurnya. Koleksi tenun pusaka semua ratusan tahun umurnya. Kemudian ini kelahiran pada zaman itu, pada zaman pemerintah Belanda. Ini topinya kemarin itu penuh dengan emas, sekarang sudah hancur. Ini masih potongannya. Ini masih kanci bajunya yang membangun Raja Patojo. Semangatnya itu semangat dekat, dan itu semua. Ini kelihatan pengantinnya semua dari emas dan permata berlian. Kemudian ini tutup kebetulan perempuan, datu punya mata uannya yang pada saat itu pada zaman pemerintahan itu. Kemudian di bawah itu adalah tudung piringnya dengan alat musik juga itu. Kemudian ini tempat sirih dengan tempat perhiasan, ini tempat sirih, ini tempat perhiasan, yang di belakang tempat ludah. Ini batik cendramata dari Iran Jepang untuk pemerintah kerajaan. Pada saat itu dia meninggalkan Belanda, pada saat itu Belanda meninggalkan Indonesia, meninggalkan Sumatera. Kemudian itu yang dibawa alas telapak kaki. Kemudian itu dari Kuningan semua beratnya 5 kilo. Tempat beras. Kemudian bongkah di batu permata. Kemudian alat musik ratusan tahun umurnya. Kemudian ini biji mangga dari Afrika.
dari Madagaskar, dari plot yang membawa dari Afrika, dari Madagaskar. Gimana cara pengumpulannya? Ini kan sudah ratusan tahun, jadi Pengumpulannya memang kan pada waktu itu Datu memang suka kumpul-kumpul semua barang-barangnya. Dia memang mengumpulkan barang-barangnya, dia menyimpan dengan sebuah peti. Kemudian pada saat itu kan masih pemerintah kerajaan. Jadi pada saat pemerintahan Belanda, dia di mana dia pergi, dia selalu membawa barang-barangnya. Dan memang ada khusus yang mengangkut orang-orang yang membawa semua barang-barang di mana dia pergi. Semua barang-barang yang menyimpan dalam peti itu, salah petinya. Peti sana beratus-ratus. kemudian dirawat baru dipanjang. Dari berbagai provinsi, dari Lampung, nyaman dari Mutiara. Ini bagaimana bisa terjaga dari dulu sampai sekarang? Untuk menjaga kelestariannya kita harus kita harus yakin bahwa ini masih ada tanda bukti fisik bahwa pada pemerintahan kerajaan masih ada bukti fisik bahwa betul-betul ada pemerintah kerajaan pada saat itu, sebelum pemerintahan republik. Jadi kita merasa bahwa yakinlah bahwa kita pernah ada leluhur, jadi kita harus merawat dengan baik bagaimana budaya kita sampai bisa terawat, sampai bisa jadi bukti bahwa di hari-hari kedepannya anak-anak bisa mengetahui bahwa betul pernah terjadi ada pemerintahan kerajaan berarti. Jadi kita harus merawat dengan baik, merawat budaya kita sendiri. Ada yang tinggal di sini atau memang sudah dikosongkan? Ini kan dijadikan museum. Terus ini jadi tidak ada nih yang tinggal di sini? Sebenarnya saya bisa tinggal di sini, tapi datang pada waktu. Masih sudah menjelaskan tentang filosofi, menjelaskan secara berrinci apa-apa saja yang ada di sini. Patut disyukuri bahwa kita masih bisa melihat peninggalan-peninggalan sejarah di usia kami. Di generasi sekarang kan sudah tenggelam sama generasi-generasi perkembangan zaman. Ternyata kami bisa dapat melihat lagi bagaimana dulu peninggalan-peninggalannya. Sekali lagi terima kasih penjelasannya. Semoga kami juga ikut melestarikan. Terima kasih telah memberi izin. Terima kasih sudah kami sangat berterima kasih telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini. Itulah tadi penjelasan lebih rinci lagi dari Soraja Patojo ini. Sangat beruntung bisa memilih tempat ini sebagai tema dari vlog kami. Sebagai generasi sekarang ini sudah seharusnya kita melestarikan tempat ini, karena memang sebagai generasi muda kita harus melestarikan budaya-budaya kita yang sudah seharusnya memang kita ketahui. Nah, itulah
tadi vlog kami dari kelompok 7. Sekian dari kami, bye-bye.